Stripes and scars mean the world to me. Symbols of love and of victory. Tuhan, saya bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan Engkau. Ingatlah Petrus, sebelum ayam berkokok hari ini, engkau sudah 3 kali menyangkali aku. And scars mean the world to me. By your stripes, I am healed. By your wounds, I'm made whole. Through the cross, I am free. Through the cross, I am free. I believe I receive all that Jesus won for me. Stripes and scars mean Orang ini juga bersama-sama dengan Yesus. Saya sama sekali tak mengenal dia. Saya melihat mereka bersama. Engkau juga salah satu dari mereka. Tidak, bukan saya. Benar, orang ini pengikut Yesus, sebab ia juga orang Galilea. Pergilah. Aku tidak tahu apa yang kau katakan. Lalu Yesus pun menoleh dan memandang Petrus. Petrus teringat apa yang telah Yesus katakan padanya. Sebelum ayam berkokok hari ini, engkau menyangkal aku 3 kali. I'm made whole by your. I'm made whole through the. Salibkan dia. Kamu, cambuk dia. Selamat siang adik-adik. Selamat siang adik-adik semuanya. Loh Sisti, hari ini kan bukan hari Minggu ya. Kenapa ya kita ketemu di Zoom? Karena Iya. Jumat Betul Agung. ya? Wah, Ya, Jumat Agung, Jumat- betul. Jumat Kita Agung. memperingati Jumat Agung hari ini. Kita akan memperingati Hari Kesengsaraan Tuhan Yesus. iya betul. Adik-adik tadi sudah di awal lihat klipnya kan? 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus datang dari surga ke dunia untuk mati di atas kayu salib menebus kita semua dari dosa-dosa kita. Itu semua Tuhan Yesus lakukan sebagai bukti cinta Tuhan Yesus kepada kita semua. Bagaimana dengan kita? Apakah kita mau membuktikan cinta kita kepada Tuhan? Yuk, sekarang kita siapkan hati kita. Berikan hati yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Kita mau memuji Tuhan. Oke, adik-adik, tolong on cam semua ya. Kita akan memuji Tuhan dengan semangat.
Halo anak-anak, selamat pagi. Pagi ini Lausefoni ditemani oleh Hai Lausefoni. Kenapa ada blok Hai hitam? Lausefoni, selamat pagi anak-anak. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Sekarang anak-anak lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami datang kembali untuk memuji Tuhan dan untuk memuliakan nama-Mu. Berkatilah ibadah hari ini dari awal hingga akhirnya. Kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Lausefoni, Lausefangfang pengen tahu hari ini kita ini mau ibadah apa ya? Katanya anak-anak ya, Su ya. Katanya anak-anak. Nah, anak-anak, hari ini Lausefangfang dan Lausefoni juga anak-anak ini ibadah apa sih? Wow, pinter semua, Su. Pinter. Kita semua ini ibadah Jumat Agung ya, Su ya. Ya, sekarang kita mau memujikan It's About L-O-V-E. It's About Love. Kita bangkit berdiri yuk. Sama kita pujikan L-O-V-E, Love. Sekarang siap-siap ancang-ancang ya. Kita ngambil ancang-ancang dulu. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing, ever faithful, never ending love. Lausefoni, hari ini kan kita ibadah Jumat Agung. Ayo kita ganti bajunya, baju ungu yuk Su. Oh iya, ayo langsung. Baju ungu kan mengingatkan kita waktu Tuhan Yesus mau disalib. Bener Su. Ayo ganti baju. Yuk, ganti baju. 1, 2, 3. Nah, anak-anak, kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan dengan cara scan QRIS ya Su ya di bawah ini.
Tapi anak-anak jangan lupa 0 yang di belakang diganti dengan angka 1. Seperti contoh di bawah ini loh ya Su ya. Benar ya Su? Contoh di bawah ini ya. Tapi sebelum anak-anak memberikan persembahan, kita akan pujikan lagu Say to the Lord, I love you. I love you. Kita akan sama-sama pujikan pujiannya. I love you, I love you. Say to the Lord, I love you, I love you, I love you. Say to the Lord, I love you. Touch your finger to your nose. Touch your fingers to your nose. Bend from the waist way down and touch your toes. And when you come up, slowly start to sing and say to the Lord, I love you, I love you, I love you. Say to the Lord, I love you, I love you, I love you. Say to the Lord, I love you. Reach your hands up to the sky. Reach your hands up to the sky. Look to the left and right and blink your eyes. And when you turn around, you start to sing and say to the Lord, I love you, I love you, I love you. Say to the Lord, I love you, I love you, I love you. Say to the Lord, I love you, I love you. I love you, I love you. Say to the Lord, I love you, I love you, I love you. Say to the Lord, I love you. Sudah memberikan persembahan semua? Kalau sudah, pastinya ya. lah Su. Kalau sudah, kita sekarang mau Berdoa. Anak-anak, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kami boleh memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Pakai persembahan kami ini ya Bapa, untuk dapat lebih memperluas kerajaan Tuhan. Tuhan, terima kasih atas berkat yang Kau telah curahkan kepada orang tua kami ya Bapa. Pakai persembahan kami ini Bapa, dan biarlah para pengurus dapat memakai persembahan ini dengan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mbak Suponi, tema Jumat Agung ini apa ya Su? apa yuk anak-anak? Temanya, Oh, how I love Jesus. Oh iya, anak-anak juga ingat lah Su ya? Iya. Pasti ingat. Nah anak-anak, ini lagu untuk firman Tuhan. Jadi anak-anak persiapkan hati untuk dengar firman Tuhan ya Su. Ya, kita nyanyikan puji-pujian Oh, how I love Jesus. Sama-sama. Oh, how I love Jesus.
masih teringat olehku ketika aku dan Andreas sedang menebar jala di Danau Galilea. Kami adalah nelayan yang setiap hari mencari ikan. Dan suatu hari kami bertemu dengan Yesus, Anak Allah, Sang Mesias itu. Dan dia berkata kepadaku, ikutlah aku, maka akan kujadikan penjala manusia. Tapi kisah hari ini bukan kisah mengenai Simon Petrus, sang penjala ikan, nelayan. Bukan. Tapi kisah hari ini mengenai Yesus, Anak Allah, Sang Mesias itu. Pada hari yang cerah, banyak orang di Yerusalem sedang membicarakan mengenai mukjizat-mukjizat yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Mulai air menjadi anggur, memberi 5.000 orang makan hanya dengan 5 roti dan 2 ikan, meredakan angin ribut, berjalan di atas air, menyembuhkan orang yang sakit, bahkan membangkitkan orang dari kematian. Dan ketika orang-orang itu mengetahui jika Yesus akan datang di kota Yerusalem, wah, mereka bersukacita, mereka senang sekali, mereka meluap-luap bersukacita untuk menyambut Yesus, Sang Raja itu. Malam harinya ketika kami sedang berkumpul bersama-sama, tiba-tiba Tuhan Yesus berdiri. Dia mengambil tempat berisi air. Kemudian dia memegang kaki kami semua murid-muridnya dan membasuh kaki kami semua. Wah, membasuh kaki sebenarnya adalah tugas seorang hamba atau budak. Tapi Tuhan Yesus guruku, dia mau untuk melakukannya. Tentu saja pertama-tama aku merasa protes. Tidak layak guruku membasuh kami murid-muridnya. Tapi Tuhan Yesus berkata kepadaku, jika ia tidak membasuh kakiku, maka aku tidak akan mendapatkan bagian di dalamnya. Dan dengan penuh kasih, dengan penuh kelembutan, ia membasuh kaki kami semua. Ia melayani kaki kami semua murid-muridnya. Dan ketika di meja perjamuan, Tuhan Yesus mengambil roti. Dia memberkatinya, memecah-mecahkannya, dan membagikan kepada kami semua murid-muridnya. Dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kemudian Tuhan Yesus mengambil cawan dan dia berkata, cawan ini adalah perjanjian oleh darahku yang ditumpahkan bagimu. Aku bisa merasakan suasana malam itu benar-benar suasana yang sangat berbeda dengan malam-malam sebelumnya. Tuhan Yesus tahu bahwa ini adalah perjamuannya yang terakhir kalinya. Dan Tuhan Yesus memberikan perintah yang baru bagi kami semua murid-muridnya, untuk kami boleh saling mengasihi satu dengan yang lain. Sama seperti Tuhan Yesus telah mengasihi kami, maka kami pun harus saling mengasihi. Agar orang lain tahu dan bisa melihat bahwa kami adalah murid-murid Tuhan Yesus. Dan pada malam itu juga Tuhan Yesus berkata kepadaku
bahwa ia mendoakan aku. Ia mendoakan aku agar imanku kuat. Wah, tentu saja dengan tegas dan jelas aku menjawab, "Guru, aku akan setia. Aku siap mati untuknya." Ya, sebagai murid yang setia, aku mengucapkan semuanya itu. Tapi Tuhan Yesus dengan lembut Dia berkata bahwa aku, Simon Petrus, akan menyangkalnya sebanyak 3 kali sebelum ayam berkokok. Wah, aku tidak mungkin Simon Petrus, muridnya yang setia, akan menyangkal guruku, guru yang aku kasihi. 1 kali pun aku tidak akan menyangkalnya, apalagi sampai 3 kali. Tidak. Tapi malam itu setelah Tuhan Yesus berkata itu kepada aku benar-benar terdiam. Aku tidak sanggup untuk berkata apa-apa. Pada malam itu, sesudah makan, Tuhan Yesus mengajak kami ke Taman Getsemani. Tuhan Yesus terlihat begitu sedih dan begitu gentar. Tuhan Yesus mengajak kami bertiga, Yakobus, Yohanes, dan aku, untuk ikut berjaga-jaga dan berdoa bersamanya. Tapi apa yang kami lakukan? Kami ketiduran. Kami tidur dengan sangat pulas. Aku tahu Tuhan Yesus pasti sedih. Tuhan Yesus kecewa karena tidak ada di antara kami yang ikut berdoa dan berjaga-jaga dengan Dia. Tapi kami tidur dengan pulas, tidak berdoa dan berjaga-jaga dengan Dia. Lalu tiba-tiba datanglah segerombolan orang datang ke taman itu. Tujuan mereka adalah untuk menangkap Tuhan Yesus. Wah, tentu saja aku berteriak kepada mereka, "Hei, dengar! Dia adalah Yesus, Anak Allah, Sang Mesias, dan bukan penjahat." Lalu aku mengeluarkan pedangku. Aku menghunuskan pedangku ke telinga kanan hamba imam besar yang bernama Malkus itu. Putus dan jatuh ke tanah. Aku begitu marah saat itu. Tapi Tuhan Yesus datang kepadaku dan Dia berkata dengan lembut kepadaku untuk menyimpan pedangku. Dan Dia mengambil telinga Malkus dan Malkus pun disembuhkannya. Wow. Aku benar-benar mengagumi guruku. Kasihnya itu begitu besar.
Kasih-Nya begitu besar kepada kami semua, bahkan kepada musuh-musuhnya sekalipun. Malam itu aku begitu bingung, cemas, khawatir, takut. Semua perasaan itu campur aduk di dalam diriku. Aku ingin membantu guruku. Aku ingin bersama-sama dengan dia. Aku ingin mengikutinya. Baik di dalam suka, duka, aman, bahkan dalam bahaya sekalipun. Aku ingin Tuhan tahu jika aku setia dan mengasihinya. Tapi apa yang aku lakukan malam itu? Apa yang aku lakukan malam itu? Di malam yang dingin itu, aku mencari perapian untuk menghangatkan tubuhku. Aku mencari perapian. Sedangkan Tuhan Yesus di dalam sana, dia dihina, dia diludahi, dia dicaci maki. Sebelumnya aku selalu berteriak-teriak, aku adalah murid yang setia, siap mati untuk membelanya. Tapi apa yang kulakukan malam itu? Aku justru ketakutan. Aku takut ada yang mengenali aku. Dan jikalau ada yang mengenali aku, habis sudah. Ada orang yang bertanya kepadaku, kamu muridnya kan? Dengan cepat aku berkata, bukan, enggak. Aku tidak kenal sama dia. Aku tidak kenal. Ya Tuhan, aku telah menyangkalnya. Persis seperti yang Tuhan Yesus katakan kepadaku. Aku akan menyangkalnya 3 kali sebelum ayam berkokok. Ya Tuhan, dan ketika Tuhan Yesus memandang kepadaku, mata itu memancarkan kasih yang luar biasa. Semakin hancur, semakin remuk hatiku. Dengan kasih, ia memandang kepadaku. Selama ini dia membimbingku, tapi aku telah menyangkalnya. Aku telah menyangkalnya, tidak mengakuinya. Tuhan, ampuni aku Tuhan. Ampuni aku ketika aku tidak bersama-sama denganmu, ketika aku tidak mengikutimu, ketika mereka dengan kejamnya, mereka menyiksamu, mereka menghinamu, bahkan menyalibkanmu. Ya Tuhan, ampuni aku Tuhan.
Engkau rela untuk disalib untuk menebus dosa-dosaku ini. Sungguh, kasih-Mu itu begitu besar kepada kami ya Tuhan. Adik-adik, selamat bertemu siang ini bersama dengan saya, Nicholas. Adik-adik boleh panggil saya dengan Kak Niko aja ya, Kak Niko. Baik, hari ini kita mau bersama-sama merenungkan akan apa yang tadi kita sudah lihat tentang seorang yang bernama Simon Petrus. Dan dia mengalami tadi ditutup dramanya dengan sebuah kehancuran hati. Dia begitu bersedih, ya. Dan karenanya kita mau hari ini bersama merenungkan tentang bagaimana kehidupan Simon Petrus yang sedang bersedih itu. Dan Simon tentu saja bukan sekedar sedih karena dia menyangkal, tapi dia sedih karena kepergian orang yang dia kasihi, ya. Halo, teman-teman. Oh, aku tadi lihat Petrus sedih loh. Ngomong-ngomong, ini kamu kenapa sih pakai baju hitam begini, Kiko? Aku lagi berkabung. Berkabung kenapa? Aku lagi sedih juga. Kenapa sedih? Kucingku mati. Loh, kok kucing mati sih? Hei, masa kucing mati pakai baju hitam? Iya, karena aku sayang sama kucingku. Gitu kan, Kiko sayang sama kucing lalu sedih karena kucingnya mati. Bagaimana dengan anak-anak Tuhan ketika Tuhan mati? Semua sedih. Iya. Ya, kita hari ini mau dengar firman Tuhan ya, sama dengan Kiko, nanti Kiko juga dengerin. Tapi sebelum dengar firman Tuhan, Kiko mau nyanyi ya, satu lagu ya Kiko ya, lagu yang sesuai dengan tema kita hari ini ya. Ayo Kiko nyanyi ya dengan lagunya, supaya semua bisa menghayati lagu ini ya. Oh, how he loves you and me. Oh, how he loves you and me. What morning could be. Oh, how he loves you. Oh, how he oh, how you and iya, lagu itu ditulis oleh seorang bapak namanya Kurt Kaiser ya. Lagu yang menunjukkan isi hatinya. Dia sayang, dia percaya Tuhan sayang sama dia dan sama semua orang ya. Nah, begitu juga Tuhan juga sayang sama Kiko yang lagi bersedih ya karena kehilangan kucingnya. Kita semua juga lagi sedih kehilangan Tuhan kita dan kita mau merenungkan akan betapa kasihnya kepada kita ya. Tadi dibilang what more he could give ya, lebih dari yang dia bisa berikan. Dia berikan nyawanya, bukan saja memberikan kasih yang dengan ucapan I love you, tapi kasih yang dengan perbuatan, yaitu dia rela berkorban. Aduh, aku jadi sedih. Ya udah ya, oke. Kiko, sekarang kita mau dengar firman Tuhan ya sama adik-adik di sini, semua teman-teman dari sekolah Komisi Anak Sekolah Minggu GKA Gloria Satelit ya. Baik, ayo Kiko dengerin ya, duduk di sini ya, di situ ya. Oke. Ya teman-teman, Kiko mau dengar firman. Ya, Kiko dengar firman Tuhan ya. Baik, adik-adik, kita akan sama-sama menyiapkan hati kita ya. Kita mau
berdoa, mohon pimpinan Tuhan, supaya firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini boleh menjadi firman yang memberi kekuatan, ya, yang menolong kita untuk memaknai dan memahami akan betapa Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang bahkan bisa memberikan kasih yang lengkap, kasih yang istimewa. Ya, mari kita bersama-sama berdoa dulu. Bapa Surgawi yang penuh kasih, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh bersama-sama merayakan, mengenang akan kasih Tuhan di hari Jumat Agung. Hari kematian-Mu yang mengingatkan kami betapa ajaib, betapa besar, betapa dahsyat kasih Tuhan Yesus buat kami. Dan pada hari ini kami mau bersama-sama belajar dari kasih Tuhan yang mengatasi segala dosa dan kegagalan-kegagalan kami. Tuhan, kami mau belajar dari Simon Petrus dan juga dari kasih-Mu kepada Simon Petrus. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus bantu kami supaya mengerti. Dalam nama Yesus, amin. Baik adik-adik, boleh dilihat di sini bagaimana Oh How I Love Jesus, tema kita hari ini dan juga besok hari Minggu ya, dalam acara Jumat Agung dan Paskah ya. Apa sih artinya Oh How I Love Jesus? Oh, betapa aku mengasihimu Yesus ya. Oh how I love Jesus ya. Mari kita sama-sama baca ya di tempatnya masing-masing, semua lihat ayat ini lalu baca bersama-sama dengan Kak Niko di sini ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, kita ulang sekali lagi ya ayat ini ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya. Nah, siapa yang bilang ini? Ini adalah yang bilang Tuhan Yesus ya. Waduh, ini banyak yang chat nih ya. Tadi bilang Petrus sombong. Iya benar, Petrus sombong. Justru karena dia sombong, jadi dia nggak bisa mengasihi Tuhan dengan benar ya. Dia gagal mengasihi Tuhan sampai menyangkal ya. Tapi kita semua juga bisa sombong ya, Enrico. Benar, semua kita bisa sombong karena manusia itu dagingnya lemah, tapi roh Tuhan yang memampukan kita untuk menurut ya. Nah, tadi kita udah dengar peragaan dan lihat peragaan dari seorang Simon Petrus ya. Kita lihat bagaimana adegannya ya, dan bagaimana Yesus mengingatkan Simon Petrus, "Hai Simon, Simon, hati-hati kamu akan ditampi." Ya, apa itu ditampi? Ditaruh di atas penampian beras dan kamu akan hati-hati tergoda ya dalam hidupmu ya. Kamu kalau sudah kuat, nanti kamu kuatkan rekan-rekanmu, orang-orang yang lain gitu ya. Terus Petrus mulai bingung lihat wajahnya ya di gambar ini. Dia bingung, loh maksud Yesus apa ya, ditampi apa ini gitu ya. Lalu kemudian aku nggak akan seperti itu Tuhan Yesus ya. Aku ini kuat, aku pasti bisa sampai kamu masuk penjara pun aku bakalan ikut kamu. Udah jangan takutlah. Wah lihat ya, ini dia Petrus sombong. Tadi benar udah ada yang bilang tuh ya di chatting ya. Petrus itu sombong benar ya, dan karena sombong inilah yang bikin orang nggak bisa punya cinta. Ya, cinta itu diawali dengan rela mengorbankan si aku, rela mengorbankan diri. Ini malah justru dia mengagungkan diri, merasa diri hebat. Ya, Petrus merasa begitu. Aku tidak akan sekali-kali seperti yang kamu ceritain ditampi apa itu. Lalu kemudian apa kata Yesus ya? Sebelum ayam berkokok, kamu 3 kali akan menyangkal aku. Wah, Yesus ingetin Simon Petrus untuk supaya berhati-hati karena kamu akan menyangkal, katanya begitu. Wah, nggak bakalan. Waduh, ini Petrus tetap ya, namanya Petrus ini bukan Petrus, namanya kalau bukan sombong ya,
dia merasa enggak bakal, saya enggak akan gitu ya. Lalu kemudian Petrus sudahlah, ingat terus dia bilang, wah sampai dia nih lihat dadanya dia pukul ya, dia bilang, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Aku sekali-kali akan selalu bersama dengan engkau. Engkau masuk penjara mau mati kayak apapun, aku akan bersama-sama dengan engkau. Lalu kemudian Yesus diam saja, Yesus sudah ingatkan dia, sudahlah Petrus, aku sudah ingatkan kamu ya, nanti lihat saja apa yang terjadi. Nah, lalu kemudian malam itu kita tahu tadi ceritanya ya, Yesus lalu kemudian mengajak 3 murid khususnya, yaitu Yohanes, Yakobus, dan Simon Petrus pergi ke taman untuk berdoa, dan murid-murid yang lain tidak ikut ke taman itu. Kenapa 3 ini yang diajak? Karena ini 3 murid khususnya yang nanti akan jadi rasul yang hebat ya. Lalu dia bilang kepada ketiga murid ini, kamu berjaga di situ, aku mau berdoa di sana. Ya, jadi dia bilang kepada murid-muridnya, aku mau berdoa, kamu berjaga di sana, ikut berdoa, ya, jaga di sana. Lalu kemudian akhirnya mereka tidur di sana, dan lalu kemudian Yesus berdoa, ya. Dalam doanya dia ucapin berkali-kali ucapan yang sama, ya. Dia mohon, ya, ini yang namanya juru selamat penuh kasih inilah ya, dia berdoa, ya. Orang yang penuh kasih selalu berdoa kepada sumber kasihnya, yaitu Bapa Surgawi. Dia bilang, kalau boleh ya Bapa, cawan ini lalu daripadaku, aku tidak mau minum penderitaan ini, tetapi lalu kemudian jangan kehendakku yang jadi, Bapa, tapi kehendakmu. Dengan sedih, Yesus itu berdoa, dan dia bilang ke murid-muridnya tadi sebelumnya, aku seperti mau mati rasanya, ya, aku takut sekali. Perhatikan ya, ini Yesus yang Maha Kasih aja pernah merasakan takut ya. Kenapa? Karena dia benar-benar tidak mau menderita, dan manusia juga tidak mau menderita. Adik-adik juga nggak mau menderita kan ya. Nah, lalu kemudian dia balik lagi ke murid-muridnya. Dia dapati Simon Petrus ya, yang pakai baju biru tuh, yang ada sorban yang merah kuning itu sedang tertidur. Yakobus, Yohanes juga semuanya tertidur. Mereka kelelahan malam itu dan akhirnya tertidur. Lalu Yesus bangunin. Hei, jangan kamu tidur, dia bilang gitu. Tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga denganku hanya beberapa jam saja? Ingat, berdoa dan berjaga-jaga terus. Ya, dia mau beritahu orang yang penuh kasih, orang yang punya cinta yang dalam kepada Tuhan, orang yang bisa bilang, oh how I love Jesus, itu berdoa dan berjaga-jaga. Yesus ingetin, tapi roh penurut, daging itu lemah. Dia ingetin Petrus juga, ya. Roh itu penurut, tapi dagingmu lemah. Kamu punya kelemahan, yaitu dagingmu, kedaginganmu. Apa itu kedagingan? Wah, semua yang ada di dalam diri kita. Hawa nafsu, hal-hal yang buruk, yang membuat kita tidak bisa mengasihi dengan benar. Kebencian, ya, kata-kata meso, ya, ucapan-ucapan kotor, atau mungkin ucapan-ucapan, umpatan-umpatan di dalam hati yang tidak keluar dari mulut, tapi penuh kebencian, itu yang menghalangi kasih kita kepada Tuhan. Ya. Nah, ketika Yesus mau bangunin mereka dan mengingatkan mereka, tiba-tiba dia dengar suara kegaduhan, ya, ramai orang mengelilingi taman di mana dia berdoa. Dan setelah Yesus berdoa, dia melihat bagaimana prajurit datang. Di situ ada satu murid yang bersama-sama dengan dia, semua kita tahu, yaitu Yudas Iskariot datang mencium Yesus. Wah, lihat, dengan sekumpulan orang seperti mau perang, ini berhadapan dengan teroris, mereka bawa obor, bawa senjata, seperti mau nangkep penjahat yang begitu garang. Dan disinilah kita lihat Yudas yang gagal juga mengasihi Yesus, dia mengkhianati. Dia cium Yesus, sampai lalu kemudian Yesus mengatakan, mengapa engkau menjual gurumu dengan ciuman? Ya, cinta seringkali berkaitan dengan ciuman, tetapi ciuman Yudas adalah ciuman pengkhianatan. Ciuman yang bukan datang dari cinta kepada Tuhan, tapi ciuman yang berangkat dari cinta diri. Ya, dia merasa dirinya hebat. Dia merasa dirinya itu yang akan dapat keuntungan, karena kalau dia jual Yesus, dia akan dapat uang banyak. Ya, jadi dia cinta uang yang menyebabkan dia tidak bisa cinta Yesus. Ini kegagalan yang berikutnya, yang bikin orang nggak bisa cinta Tuhan adalah karena kita cinta uang. Nah, ya, hati-hati. Kita butuh uang nggak?
Butuh nggak teman-teman? Jawab coba. Butuh ya. Tetapi kalau kita cinta sama uang berlebihan dan kita tidak cinta Tuhan, tapi kita lebih cinta uang kita akan gagal mencintai. Kita nggak bisa bilang, oh how I love Jesus lagi. Yang ada adalah, oh how I love my money ya. Oh how I love my things ya. Oh how I love my house ya. Oh how I love my investation ya. Oh how I love my car ya. I love my games ya. Waduh, I love my handphone dan sebagainya ya. Nah, di sini kita lihat bagaimana Yudas ini justru telah mengkhianati. Tapi kita lihat lagi Petrus nih, buru-buru dia lihat ini ada prajurit datang. Dia ambil pisau, dia potong satu telinga muridnya. Tadi disebut siapa namanya? Malkus. Astaga, ya Petrus ini saking dia pikir dengan dia memotong telinga itu menandakan dia mencintai Yesus. Padahal enggak. Di situ justru Yesus malah memarahi Simon Petrus dan dia mengambil telinga yang terpotong itu, dia obati, dia sembuhkan, dan sempat-sempatnya Yesus ketika dia sedang ketakutan di taman itu mau ditangkap, dia masih melakukan mujizat, menyembuhkan orang yang telinganya itu putus dipotong oleh Simon Petrus. Ya, ini kita lihat bagaimana Yesus yang cintanya luar biasa. Akhirnya Yesus mengatakan, sudah saatnya anak manusia diserahkan. Dan akhirnya Yesus pun ditangkap, dibawa ke pengadilan demi pengadilan. Kita tahu ceritanya bagaimana dia dari satu pengadilan ke pengadilan yang lain. Dia lalu kemudian diadili untuk satu kesalahan yang dia tidak pernah buat, yang dia lakukan perbuatan baik, tapi tetap dia diadili karena banyak orang yang tidak menyukainya. Ya, dan di sini kita lihat bagaimana cinta Yesus yang luar biasa. Apakah dia balas dendam? Tidak. Ketika ditangkap dia berontak? Tidak. Bahkan dia menyerahkan dirinya. Dia udah doa tadi, jangan kehendakku Bapa, tapi kehendakmu Bapa, ya. Dan dia dengan kekuatan Bapaknya, dia akhirnya menderita. Tapi mari kita lihat sekarang Petrus, ya. Ketika dia tahu gurunya ditangkap, lihat wajahnya pucat, ya, udah kurang tidur dan ketakutan, dan dia lalu kemudian kedinginan malam itu, ya. Ini masih malam-malam subuh kira-kira, ya. Nah, lalu kemudian dia lihat ada prajurit juga berdiam, itu ada api berdiam. Lalu prajurit ini mengamati. Ada seorang perempuan baju merah di sana juga mengamati dan melihat, itu kayaknya saya kenal nih ya. Siapa ya orang ini ya? Lalu kemudian si perempuan yang baju merah tadi tuh, baju merah coklat gitu, dia bukan, hei, kamu kan murid Tuhan Yesus juga. Kamu murid itu yang disalib kan? Aku tahu kamu, hei, giliran kamu abis ini. Waduh, ketakutan dia. Dia mau bilang apa ya? Siapa dia? Nggak tahu siapa yang disalib. Siapa? Aku nggak tahu. Siapa dia? Aku nggak kenal gitu. Waduh, semua orang jadi memandang kepada Petrus karena kegagapan dan ketakutan Petrus. Sampai lalu akhirnya ada perempuan yang kedua yang juga mengatakan, benar, ini muridnya Yesus juga. Ini dia yang selalu ikut. Di mana ada guru itu, selalu ada orang ini. Dia juga harus disalib. Hei, kamu kan pengikutnya juga kan? Oh, tidak. Lihat tangannya ya. Tidak, aku tidak kenal. Gitu ya. Aku tidak kenal siapa itu Yesus, siapa. Aku nggak tahu siapa dia. Itu yang disalib. Aku tahu kamu juga pengikutnya. Bukan, tidak. Aku tidak tahu. Lalu kemudian dia berontak dan dia dengan wajah yang garang dia bilang, sudah, kamu jangan ganggu aku. Aku tidak kenal orang itu. Sekali-kali aku tidak kenal. Wah, setelah Petrus ucapkan itu dia baru sadar apa Yesus ingetin tadi kan. 3 kali kamu akan menyangkal aku, sebelum selesai 3 kali penyangkalan, ayam tidak akan berkokok pagi itu. Dan benar pagi itu pas pagi ayam berkokok, ketika pagi sudah tiba, ayam berkokok dan dia langsung ingat apa yang dikatakan oleh gurunya. Dia menangis sejadi-jadinya, lalu kemudian dia bilang, Tuhan, kayak tadi akhir drama ya, Simon Petrus ketakutan, dan lalu kemudian dia menangis ya. Orang-orang hanya memandangnya. Ini orang tadi bilang gak kenal. Sekarang kok nangis-nangis.
Nah, adik-adik, kalau kita lihat apa sih yang kita pelajari dari Simon Petrus? Ya, Petrus gagal mengasihi dan menyangkali Tuhan. Dia gagal mengasihi lalu dia menyangkali Tuhan, ya. Karena dia gagal mengasihi, dia mengatakan, aku tidak kenal Tuhan itu. Ya, karena apa Petrus gagal? Keinginannya, ya, keinginan membela diri, ya, dia mencoba menopeng dirinya dengan bilang tidak kenal, makanya dia menyangkal, ya. Yes, Petrus juga gagal karena keinginan dagingnya, padahal Tuhan Yesus sudah bilang roh penurut daging lemah, tapi Petrus jatuh dalam kedagingan. Kalau kita ikuti keinginan daging, adik-adik kita susah untuk bilang, oh how I love Jesus, karena daging kita nih udah penuh dengan dosa. Lalu Petrus mengikuti perasaannya, perasaan takutnya, ya karena dia takut disalib juga, dia takut dibunuh juga, dianggap pengikut Yesus yang disalib itu, guru yang disalib itu, maka perasaan inilah yang menyebabkan dia gagal mengasihi. Makanya dia menyangkal Tuhan. Lalu perkataannya asal bunyi, Petrus itu terkenal pintar ngomong, tetapi tidak pikir panjang. Cepat ngomongnya, ya. Adik-adik suka begitu nggak? Ngomong cepat tapi tidak pikir omongan kita menyakiti, ya. Lalu kemudian Petrus sombong. Tadi udah ada yang bilang tuh ya, beberapa teman di chatting udah bilang Petrus itu sombong. Benar sekali, ini yang menyebabkan dia gagal mengasihi. Cikal bakal kegagalan kita mengasihi adalah karena kesombongan kita. Ya, karena merasa hebat. Ya, tadi ada yang bilang Petrus sombong. Hati-hati, kita juga, kita semua ya, Kak Niko juga, kita bisa sombong. Dan kalau sombong, kita nggak bisa mengasihi. Kenapa? Karena kesombongan itu menekankan aku. Tuh kan Aaron udah bilang lagi, Petrus sombong. Bener Aaron, ya. Petrus itu sombong. Ya. Nah, begitu juga kesombongan penghalang terbesar yang menyebabkan kita berdosa dan tidak bisa mengasihi Tuhan. Penghalang kita untuk mengasihi Tuhan adalah dosa-dosa kita. Dan yang keenam, penyebab Petrus gagal lalu menyangkal Tuhan adalah karena ketidakpedulian. Ya, iya benar Yosua, raja Romawi sama prajurit Romawi juga jahat banget. Iya, membunuh itu jahat. Iya benar Yosua, ya, mereka jahat semuanya. Nah, tapi kita lihat semua waktu kita bilang semua itu jahat, kita bisa lebih jahat nggak? Bisa. Alkitab bilang, kalau dalam hati kamu benci satu orang, itu sama dengan pembunuh. Berarti kita bisa jadi lebih jahat dari prajurit Roma nggak? Bisa, karena apa? Dalam hati ada kebencian, nggak suka sama orang, ya. Nah, bisa benar Aaron, bisa, kita bisa jatuh dalam dosa kesombongan. Makanya hati-hati, ya. Ayo bilang sama diri, saya harus berhati-hati dengan mulut saya, dengan keinginan saya, ya. Kita bisa jadi hipokrit, tadi Yochebed juga bilang tuh, ketik dia ya, menjadi munafik, ya, tampak luarnya bagus, senyum tapi dalam hati marah, ya. Ya nggak apa-apa tapi sebenarnya marah. Nah, saya harus hati-hati, benar Aaron, ya. Ayo semuanya ngomong, ya, bilang di dalam diri, saya harus hati-hati. Ayo 1 2 3. Saya harus hati-hati, ya. Saya harus hati-hati. Ya, oke. Nah, ya, boleh. Baik, makasih Enrico udah ngomong gitu ya. Nah, sekarang kita lihat lagi nih ya. Kak Niko nih ada teka-teki nih. Ayo, apakah teka-tekinya ya? Oke, ya, teka-tekinya ini. What is in the middle of sin? Ayo ya. Apakah ya hipokrit, orang yang bilang boleh, orang bilang tidak boleh, tapi bilang iya benar ya hebat ya, itu orang hipokrit. Kita lihat nih ya di sini ya. What is in the middle of sin? Lihat, ini ada di belakang. Lihat nggak? Ada gambar apa? Anak panah mau menuju ke sasaran. Tapi ternyata meleset, tidak kena ke yang kuningnya, dia meleset ke yang merah. Nah, ini arti dosa. What is in the middle of sin? Ya, udah dijawab tadi sama Eleonar. Sin. What is in the middle of sin? Ada yang huruf merah apa? Sin itu bahasa Inggrisnya apa? Dosa. Dosa. Apa yang ada di dalam kata S-I-N di tengah-tengahnya apa? Yang merah itu apa? I. Bahasa Inggrisnya apa? I. I. Artinya apa?
Saya. Ini penyebab dosa utama, yaitu ketika keakuan saya. Ini penyebab kita lalu kemudian menjadi akhirnya lupa diri. Akhirnya karena demi si aku, ya jadi selfish ya, bukan selfie. Kalau foto selfie sih boleh, tapi ini selfish. Apa selfish? Mementingkan si aku, nggak pikirin yang lain, ya kan ya? Nggak mikirin yang lainnya. Selfish tuh, Eren udah tulis tuh. Selfish, kurang H Eren ya. Selfish. Iya. Jadi mementingkan diri sendiri, ya selfish, ya pakai H, ya benar, ya VV ingetin, pakai H belakangnya. Nah, kenapa saya katakan gini? Karena si akulah, contohnya Petrus tadi. Karena keakuannya yang besar, ikutin keinginannya, ikutin perkataannya, asal bunyi aja, akhirnya dia gagal mengasihi. Nah, lawan kata kasih adalah keakuan, bukan benci. Kenapa orang bisa benci? Karena dia keakuannya tinggi, ya. Jadi lawan kata love is I, si aku, ya. Nah, dosa ini adalah penghalang terbesar kasih kita kepada Tuhan, ya. Dialah yang menghalangi kita untuk mengasihi Tuhan dengan baik dan benar, ya. Jadi sebelum kita bisa bilang, oh how I love Jesus, saya harus bertobat. Kenapa? Karena dosa itu penghalang yang paling besar, bikin kita nggak bisa mengasihi dengan benar. Ya, semua bilang dosa penghalang terbesar kasih yang benar. 1, 2, 3. Dosa penghalang terbesar kasih yang benar. Ayo semua sebut ya. Semua lihat nih ke sini, ayo ya dari videonya semua sebut aja tanpa buka mic-nya. Dosa penghalang terbesar kasih yang benar. Karena dosa itu bikin kita berdusta, bohong. Ingat Adam Hawa waktu jatuh dalam dosa? Enggak, saya enggak makan itu loh. Perempuan itu tuh yang ngajak-ngajak saya. Si Adam bilang begitu kan, nyalahin ya. Bohong menutupi kebenaran. Dia nggak bilang kalau dia sebenarnya itu ikut-ikutan makan itu, tapi dia nuduh dia salahin. Otoriter, ingin berkuasa. Apa itu otoriter? Merasa diri hebat, dominan, mau menguasai dan mengendalikan orang lain, tapi dirinya nggak mau dikendalikan. Ya, lalu saling menyalahkan. Benar, Eren, dosa penghalang terbesar kasih kita, ya. Saling menyalahkan, merasa diri benar, curiga, mudah menghakimi, itu ya S-nya ya, DOSA, ini penghalang terbesar kasih kita. Di dalam dosa itu ada saling menyalahkan. Kalau orang berdosa jadi saling menyalahkan juga. Oh, dulu berdosa, lo berdosa ya. Tapi Yesus nggak pernah menyebut pengikutnya sebagai orang berdosa. Dia datang mau menyelamatkan orang berdosa tanpa menuduh-nuduh dan menyalahkan orang berdosa. Dia bahkan mengasihi orang berdosa, ingin nggak perempuan yang mau dipukulin? Itu Yesus malah mengatakan jangan berbuat dosa lagi. Aku tidak mau hukum kamu. Lihat ya, Yesus begitu luar biasa kasihnya. Dan dosa itu juga menyebabkan apatis. Nah, ini apa nih bahasa baru ya? Apatis artinya pati itu perasaan, apatis berarti tidak punya perasaan. Tidak peduli, relasi yang dingin, menutup diri kayak Petrus yang juga bilang dia tidak mengenal Yesus. Wah, dia tutup diri padahal dia tahu Yesus, dia udah bohong, dusta, dia otoriter, perasaannya menguasai dirinya sendiri ya. Dia lalu kemudian jadi menyalahkan dan pergi kamu, jangan ganggu saya begitu ya. Merasa diri benar ya, curiga, mudah menghakimi dan apatis, nggak peduli. Nah, ini 4 hal yang menghalangi kasih kita. Semua berangkat dari yang sama, yaitu dosa. D-O-S-A. S-I-M. Di mana tengahnya ada I, si aku. Ya. Nah, kalau kita lihat ada Yudas juga tadi ya, Yudas yang cium Yesus itu. Dia pengkhianat. Wah, ini munafik, tadi ada yang bilang hipokrit ya. Yudas suka uang daripada Tuhan. Benar sekali ya, ini teman-teman pinter semua udah jawab ya, nggak ditanya di chatting ya. Hebat banget deh. Tapi kalau tadi kasih Simon Petrus gagal kepada Tuhan Yesus. Sekarang bagaimana kasih Tuhan Yesus kepada kita? Ya, iya benar Yochebed ya, dia regret ya. Dia mundur ya, dia kabur, dia pergi ya. Bagaimana kasih Tuhan Yesus kepada kita? Ya, kasih Tuhan Yesus menghibur dan menegur. Lihat enggak ya?
ya Trevor ya, bunuh diri si Yudas, udah berdosa bukan bertobat, bunuh diri. Tapi Petrus berdosa, dia bertobat, nggak bunuh diri, tapi menyerahkan diri kepada Tuhan. Ini dia rahasianya supaya kita bisa bilang, oh how I love Jesus. Ya. Nah sekarang gimana kasih Yesus kepada kita? Ini sumber dan kekuatan supaya kita bisa mengasihi Yesus. Kekuatan kasih Yesus itu apa? Kasih Yesus kasih yang menghibur dan menegur. Perhatikan dia menegur Petrus. Petrus, hati-hati ya Simon, Simon kamu akan jatuh. Nah dia ingetin kita. Kita semua juga bisa jatuh. Tadi ada yang bilang hipokrit. Kita bisa hipokrit nggak bisa. Sombong, kita bisa sombong nggak bisa. Kita bisa mencuri waktu ya, atau kita bisa mungkin mencuri uang orang lain, atau mungkin kita menjadi merasa diri hebat dari orang lain. Kita bisa ya, tapi Tuhan ingetin. Hey, hari ini firman Tuhan ingetin. Tuhan Yesus kasihnya menghibur dan menegur. Dia tegur kita, dia ingetin. Pernah ditegur nggak sama papa mama? Kalau masih ditegur harus bersyukur. Ya, kita sebut sama-sama. Kalau masih ditegur, saya harus bersyukur, ya. Karena apa? Itu bukti kasih. Coba orang tua kita diemin aja, kita lakukan kesalahan, atau lause di gereja, juga di sekolah minggu, nggak tegur kita waktu kita main-main ketika dengar firman. Kalau nggak ditegur, ya berarti nggak ada kasih, tapi kasih Tuhan itu menegur. Ya, menghibur dan menegur, semua sebut sama-sama kalimat pertama 1, 2, 3. Menghibur dan menegur. Ayo tangannya, menghibur dan menegur. Di tangannya begini ya. Ayo semuanya 1, 2, 3. Menghibur dan menegur. Lalu kasih Tuhan Yesus yang kedua adalah menguatkan ya, menguatkan dan mengingatkan. Ayo pakai gerakan ya. Menguatkan dan mengingatkan. Ya, kuatkan ya. Ayo kuat, semangat ya. Dan mengingatkan. Ingetin kita, hati-hati ya, ingetin loh, ini nggak boleh ya. Menyontek itu dosa, mencuri pekerjaan orang lain itu sama ya, berbohong juga, kata-kata mesot juga ya. Jadi Tuhan kuatkan, tapi juga ingatkan. Yang ketiga ya, ayo sebut mengasuh dan mengasah. Ayo pakai tangan ya, mengasuh dan mengasah. Ayo tangannya ya. Mengasuh begini dan mengasah ya, diasah begini ya. Jadi kasih Tuhan tuh mengasuh kita tapi juga mengasah. Apa itu mengasah? Dia bisa marahin kita. Hei, itu salah ya. Ayo bertobat. Nah, ya ini kasih yang baik. Kasih yang bukan membiarkan kita lakukan kesalahan. Wis nggak apa-apa, udah dimanja begitu rupa. Tapi ingat, kalau kalian diasah sama orang tua kalian, sama guru kalian, sama lause kalian di gereja, atau sama teacher-teacher di sekolah kalian, diasah, itu tanda kasih yang luar biasa. Yang keempat adalah apa? Mendidik, ya tangannya gini ya. Mendidik dan menghardik, ya tangannya gini. Mendidik dan menghardik. Ayo pakai tangannya ya. Mendidik dan menghardik, ya. Mendidik dan menghardik. Jadi Tuhan tuh mendidik, mengajarkan yang benar, tapi juga menghardik kalau kita lakukan yang salah, ya. Juga Petrus kan dihardik ya. Hei, Petrus, kamu akan menyangkal. Yudas, kamu akan mengkhianati. Dua-duanya diingetin, dua-duanya dimarahin, ditegur, diingetin sebelum mereka melakukan kesalahan bahkan. Hati-hati, ya. Lalu yang kelima, kasih Tuhan Yesus itu adalah apa? Menuntun, ya, tangannya begini. Menuntun dan menuntut. Nah, gini ya, gini dan gini. Ayo 1, 2, 3. Menuntun dan menuntut. Ya, ini kasih Tuhan ini menuntun kita, tapi sekaligus juga menuntut kita. Ini menuntut gini ya, jarinya kan. Ayo kamu begini-begini gitu ya. Menuntut, ya. Nah, kasih Tuhan Yesus kepada kita, dia bisa menuntun, tapi juga dia bisa menuntut kita ya. Di dalam Mika pasal 6 ayat 8 dikatakan, segala yang baik sudah Tuhan berikan, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, hidup dalam kasih, pengharapan, dan percaya kepada Tuhan, takut akan Tuhan. Ya, jadi Tuhan menuntut kita untuk supaya kita juga bertobat. Karena ini rahasia untuk hidup bahagia, lepas dari dosa. Ya, nah karena itulah dengan kelima macam kasih Tuhan ini, Yesus menunjukkan kasihnya dengan cara apa? Rela berkorban. Jadi perban, ya. Jadi perban. Apa itu jadi perban? Perban itu buat orang kalau luka diobati. Tuhan mau obati dosa kita dengan perban kasihnya.
dan memikul beban. Ingat ada 3 ya. Kasih Yesus kepada kita adalah rela berkorban, ya, jadi perban, dan memikul beban. Ayo semua pakai gerakan tangan, ini prinsip ya. Kasih Tuhan yang dia sudah peragakan kepada kita adalah apa? Dia rela berkorban, ya, rela berkorban, taruh begini tangannya, jadi perban begini, dan memikul beban. Ya, ini kasih Tuhan. Jadi sebelum kita bilang, oh how I love Jesus, kita juga harus tahu, oh how Jesus loves you and me, ya. Betapa kasihnya kepada kita, karena tanpa kita tahu kasih Tuhan, kita nggak bisa kasih Tuhan. Ya. Tanpa tahu kasih Tuhan yang rela berkorban, yang jadi perban, yang memikul beban, kita nggak bisa jadi teladan kasih yang besar dan benar. Tapi kasih Tuhan Yesus yang rela berkorban, yang jadi perban dan memikul beban, itu memberi teladan buat kita. Ya, kasih yang besar dan benar. Ya. Nah, karena itulah maka kasih ini adalah urusan hati. Semula hati kita bersinar, ya, bercahaya, tetapi karena dosa dibelenggu, ya, diikat, ya, dirantai, ya, oleh keinginan daging, oleh tadi apa? Amarah, oleh dusta, ya, oleh kesombongan, kebohongan, itu semua membuat hati kita beku, dirantai, dibelenggu oleh dosa. Tapi kasih Tuhan, lihat, hatinya ditunjukkan dengan cara memberi dirinya rela berkorban, jadi perban, dan mengangkat beban dosa kita, memikul beban kita dengan mati di kayu. Lihat rantainya putus semuanya, ya, karena salib itulah yang menyelamatkan kita. Amin. Siapa yang mau diselamatkan oleh salib Kristus, oleh Tuhan Yesus? Angkat tangannya mana? Lambaikan tangan yang bilang, saya mau diselamatkan oleh kasih Yesus. Boleh angkat tangannya, tunjukkan 5 jarinya. Tunjukkan, saya mau. Ya. Nah, karena itu ingat bahwa kasih Tuhan adalah kasih yang terus akan membuat hidup kita menjadi bersinar. Ya, betul. Ya, terima kasih. Udah ada 16 orang yang mengangkat tangannya, ya. Terima kasih yang sudah memberikan tangan virtual maupun tangan yang aslinya, ya. Nah, tadi ayat kita, ya. Karena begitu besar, for God so loved the world, ya. Lihat ini ada 2 anak tuh, 1 laki 1 perempuan, lagi bingung arah jalan hidupnya tuh, ada jalan berkelok-kelok, ya. Tapi lalu kemudian hatinya tadinya hitam, lihat tuh ada hati hitam di sana, ya. Lalu kemudian karena dia percaya kepada Yesus, ya, mati di kayu salib, lalu kemudian nanti hari Minggu kita lanjutkan ceritanya dia bangkit, ya, dan kembali berjumpa dengan Petrus, nanti lanjutannya ada di hari Minggu, jangan lupa ikut lagi, ya. Nah, lalu kemudian karena salib Kristus, kasihnya, maka dosa kita yang hitam itu diputihkan, dibersihkan, ya, dibersihkan sehingga kita yang nggak tahu jalan ke surga, Tuhan tunjukkan jalan ke surga. Ini lambang surga, ya. Nah, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, akan manusia yang penuh dengan dosa dan kegagalan, ya, maka Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal di kayu salib, supaya kita yang percaya tidak binasa hitam ini, tetapi menjadi beroleh hidup yang kekal. Ya, terima kasih untuk tangan-tangan yang diangkat menandakan saya mau percaya. Nah, sekarang yang terakhir, lihat gambar ini, ya. Lihat gambar ini, itu ada Yesus mati, ya. Kasihnya luar biasa, ya. Dia berikan buat si A, si B, si C, si D, tapi tengah-tengah ada gambar kosong. Bayangkan itu wajah kalian, ya. Taruh wajah kalian, karena Yesus pikirin kalian. Yesus mau membuat kalian bisa mengasihi dengan benar. Bisa katakan, oh I love Jesus dengan benar. Bukan sekedar asal bunyi saja. Tapi karena Yesus sudah mengasihi kita, maka kita juga mau mengasihi Yesus. Ya, baik, mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan dan semua lipat tangan, ya. Semua berdoa di dalam hati masing-masing. Semua ingat akan kasih Tuhan, pejamkan mata. Semuanya berdoa di depan layar masing-masing, baik yang melihat YouTube maupun yang melihat di Zoom.
semua lipat tangan dan berdoa dan bilang, Tuhan Yesus, terima kasih. Saya yang gagal, Tuhan, ampuni. Kasih-Mu mau membersihkan dosa saya. Mari semua berdoa dalam hati. Bicara sama Tuhan di dalam hati, pejam mata, lipat tangan. Karena begitu Allah cinta dunia, hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya jangan binasa, melainkan dapat hidup kekal. Mari ikuti Kak Niko berdoa sepenggal kata. Adik-adik di rumah buka suara, ikutin. Tidak perlu buka mic, tapi buka suara. Tuhan Yesus, saya datang kepadamu, menyerahkan diri saya ke dalam kasih-Mu yang besar. Ampuni saya Tuhan, kalau saya gagal dalam mengasihi seperti Simon Petrus. Ampuni saya Tuhan, kalau saya mudah tergoda oleh keinginan hati, kedagingan saya, kesombongan saya, kebohongan saya. Hari ini Tuhan Yesus, di hari Jumat Agung, saya mau mengagungkan kasih Tuhan. Saya mau bergabung dengan cinta Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Tolong saya, supaya kematian Yesus di kayu salib mengobati saya. Engkau rela berkorban buat saya. Engkau seperti perban yang mengobati luka saya. Dan Engkau mengangkat beban karena dosa saya. Ampuni saya Tuhan. Saya berserah diri ke dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, kalau kasih Tuhan sudah begitu besar, kita mau belajar mengasihi lagi ya. Oke, Kiko, udah dengar ceritanya? Aku sampai sedih. Aku juga suka menyangka. Ya udah jangan sedih. Jumat Agung memang kematian Yesus, tapi Yesus mati cuma sebentar. Nanti hari Minggu tanggal 17 jam 10:30 lagi kita ketemu, kita lihat bagaimana Petrus ya. Apakah setelah dia menyangkal lalu menangis, tadi kan endingnya menangis ya. Apakah sampai di situ aja dia menangis seperti Yudas itu bunuh diri, apakah Petrus bunuh diri? Nah, kita lihat nanti ya hari Minggu lanjutan ceritanya ya. Tidak. Sama Petrus. Enggak kan ya, nanti kita lihat nih ceritanya ada yang lebih seru lagi nanti hari Minggu ya. Iya, aku juga aku nonton oh how he loves you and me. Ya udah kan udah nyanyi tadi ya. Oh he loves you and me. Oh udah. Nanti kita lanjut lagi nanti hari Minggu nyanyi lagi ya. Oke, bilangnya selamat Jumat Agung sama teman-teman. Selamat Jumat Agung teman-temanku. Tuhan yang baik-baik, yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, yang aduhai. Kok pakai aduhai sih? Maksudnya aduhai baiknya, aduhai kasihnya. Ya udah ya. Nanti ketemu lagi sama Kiko dan Kak Niko hari Minggu di dalam kebaktian Paskah yang pastinya lebih meriah. Kalau hari ini kita hitam, nanti kita pakai yang baju warna cerah putih kuning ya. Dadah, sampai ketemu lagi. Dadah, aku pakai baju merah kuning. Gue kok pakai mawar. Ya, tetap stay.
Terima kasih penginjil Nikolas dan Kiko atas firman Tuhan yang sudah disampaikan, supaya bisa menjadi berkat bagi kami semua. Adik-adik, tadi kita sudah mendengar firman bagaimana Tuhan Yesus mengasihi kita secara luar biasa dengan rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita.